Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah, Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD AUD. Yang kami hormati segenap rekan guru TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah, dan kepada Ibu Husnul Khotimah yang hari ini akan berbagi praktik baik. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan atau pertemuan komunitas belajar sekolah kita, yaitu komunitas belajar siswa butik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya di dunia hingga akhirat nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati, sebelumnya kami bacakan susunan acara pada pertemuan komunitas belajar hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Baiklah ibu-ibu semuanya, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan umul kitab bersama. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kami lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan dari Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah kepada Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD AUD, disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah sebagai peserta PKG PJOK dari lembaga kita TK Muslimat NU 32 Hikmah. Yang saya hormati rekan-rekan guru, teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar di komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar sisa butik, tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan hari ini nanti akan diisi oleh Ibu Husnul, yaitu akan berbagi praktik baik tentang bukti karya PKG PJOK yang dalam hal ini nanti akan mengambil tema senam kece, yaitu senam kreasi jariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Masih ingat enggak
teman-teman kita komunitas belajarnya itu sisa butik masih ingat dengan yel-yelnya apa enggak kira-kira ya? Insyaallah masih. Coba masih ingat yang seperti apa yel-yelnya Bu? Yuk, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami kaum kreatif, kami kaum inovatif, wujudkan karya nyata demi maju bersama, kolaborasi itu pasti. Komunitas belajar sisa butik, sinau sareng, ibu-ibu cantik, kreatif. Ya, masih ada yang lupa ya, nggak apa-apa. Ya, sambil dihafalkan di rumah ya Bu, biar hafal karena ini adalah apa yel-yel untuk apa menjadi penyemangat kita yang sudah mempunyai komunitas belajar di lembaga ini dan harus terus berjalan agar apa kegiatan pembelajaran di lembaga ini akan semakin bermutu atau semakin maju. Marilah selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian bukti karya PKGBJOK oleh Bu Husnul Khotimah. Nanti setelah disampaikan tentunya nanti akan diimplementasikan di kelasnya dengan masing-masing ya. Nanti apabila kok masih ada kekurangan nanti Bu Husnul ya tolong diberi masukan agar demi kemajuan, demi kebaikan apa yang sudah dibuktikan karyanya oleh Bu Husnul sehingga akan lebih baik, karyanya akan lebih baik. Ya monggo silahkan Bu Husnul nanti dilanjutkan saja. Kiranya dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD AUD atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu inti yang akan diisi berbagi praktik baik oleh Ibu Husnul Khotimah SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD AUD selaku Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah. Yang kami hormati ibu-ibu, rekan guru, seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat berkumpul dalam acara komunitas belajar sekolah ya, yang kali ini saya akan menyampaikan praktik baik saya berupa bukti karya PKGBJOK, yaitu dengan judul Senam Kece, Senam Kreasi Ceria. Kali ini saya memang menjadi peserta PKGBJOK angkatan 2. Kebetulan saya ada di kelas 2 PKGBJOK Kabupaten Kebumen dengan fasilitator Bapak Puput Widodo. Nah, selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baiklah, saya akan menyampaikan bukti karya PKGBJOK saya pada kesempatan kali ini dengan judul Senam Kece atau program Senam Kece yang singkatannya Senam Kreasi Ceria. Next. Ya, untuk melatar belakangi saya membuat bukti karya ini, yaitu pembelajaran ini menguatkan pada kepemimpinan peserta didik dengan melibatkan
dan memberikan kesempatan pada peserta didik dalam voice, choice, dan ownership. Untuk aset sekolah tentunya sangat dibutuhkan karena aset sekolah ini sangat mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus selanjutnya latar belakang kurangnya pemahaman peserta didik terhadap pentingnya kegiatan senam untuk perkembangan fisik dan kebugaran. Ada latar belakang yang selanjutnya yaitu rendahnya minat peserta didik terhadap kegiatan senam karena anak-anak lebih tertarik dengan sarana permainan yang ada di halaman. Ya, untuk di TK kan seperti itu ya, halaman itu terdapat banyak permainan sehingga kita juga melakukan senamnya di halaman. Biasanya anak yang berangkatnya terlalu siang, dia belum ada kesempatan untuk bermain, biasanya masih senang bermain dulu. Next. Untuk tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan aset sekolah yang ada, yaitu yang berupa aset fisik, sumber daya manusia, dan aset sarana dan prasarana. Dari aset fisik di sini yaitu halaman sekolah yang ada di TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah dan juga ruang kelas. Untuk sumber daya manusia di sini ada kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Dan aset sarana dan prasarananya untuk melakukan kegiatan senam tersebut menggunakan sound system untuk memutar lagunya, juga membutuhkan kadang flash disk. Selanjutnya tujuannya yaitu menumbuh kembangkan peserta didik untuk lebih kreatif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Tentunya dengan senam kreasi ceria ini diharapkan anak akan lebih kreatif untuk melakukan gerakan-gerakan, juga apabila menggunakan alat. Bisa menggunakan barang-barang bekas seperti botol-botol minuman bekas, itu bisa diisi dengan biji-bijian atau dengan macam-macam kayak manik-manik atau yang lain yang bisa menimbulkan bunyi. Peserta didik berpartisipasi aktif dan lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan senam. Nah, tentunya diharapkan nanti ketika ada senam kreasi atau senam yang mungkin akan membangkitkan anak dapat berpartisipasi aktif dan lebih semangat dalam melakukannya. Meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya kebugaran jasmani. Anak juga akan tahu ketika melakukan kegiatan senam tentunya badan menjadi lebih refleks, ya, lebih merasa lebih enak atau lebih sehat seperti itu. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila yaitu kreatif dan bernalar kritis. Ini tentunya ya bisa mungkin nanti anak bisa memunculkan gerakan-gerakan yang mungkin dari guru itu belum ada hal yang mungkin sampai gerakan tersebut. Biasanya mungkin anak mempunyai gerakan yang bisa nanti digunakan juga. Untuk komunitas belajar sekolah dan peserta didik dapat melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, ini tentunya dengan kegiatan senam ceria ini nanti dari komunitas belajar serta peserta didik dapat dilakukan evaluasi dan sebagai guru bisa melakukan refleksi. Next. Nah, untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yaitu capaiannya antara lain dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan senam, dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, dapat menumbuhkan pilar profil pelajar Pancasila, dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya perkembangan fisik dan kebugaran. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan ketika kita mempunyai program tertentu. Tentunya harus ada koordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat yang akan kita ajak berkolaborasi.
mensosialisasikan kepada peserta didik. Nah, jadi untuk kegiatan senam ini kita juga perlu bersosialisasi dengan peserta didik seperti apa senam yang akan dilakukan dan apa manfaatnya. Melibatkan peserta didik selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, sampai evaluasi dan refleksi. Nah, ini tentunya peserta didik dilibatkan secara penuh untuk kegiatan senam ini. Terus ada pengelolaan musim karena kita melakukannya di halaman. Tentunya ketika musim hujan bisa melakukannya di dalam kelas masing-masing, dipandu oleh guru kelas masing-masing. Untuk hasil yang diharapkan yaitu peserta didik memiliki pemahaman tentang pentingnya kegiatan pembelajaran senam untuk perkembangan fisik dan kebugaran. Ya, jadi nanti anak setelah melakukan senam tersebut diharapkan anak akan memahami betapa pentingnya kita melakukan senam. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan senam, ini yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi anak didik itu nanti berpartisipasi penuh dalam kegiatan tersebut. Terwujudnya kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi karena senamnya saya buat senam kreasi, tentunya nanti akan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Next. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, yaitu program ini merupakan program kokurikuler yang ada di sekolah. Program ini melibatkan semua peserta didik dan komunitas belajar sekolah. Program ini dilaksanakan pada awal semester genap atau setiap hari Jumat. Ini kemarin rencana tapi alhamdulillah sudah mulai belajar atau mengenalkan ke anak didik. Untuk program ini melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah, yaitu komunitas belajar kita Sisa Butik, Sinau Sarang Ibu-Ibu Cantik Kreatif, dan mengoptimalkan aset yang ada di sekolah, diantaranya aset fisik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk mitra kerja terdiri dari komunitas belajar, paguyuban wali peserta didik dan peserta didik. Tentunya di sini komunitas belajar yang ada dengan rekan sejawat perlu butuh kolaborasi, dan dengan paguyuban wali peserta didik tentunya ketika anak-anak disuruh membawa kayak botol-botol bekas minum untuk kegiatan senam tersebut, kita perlu kolaborasi dengan paguyuban dari peserta didik dan peserta didik. Tentunya ini yang harus ikut aktif dalam kegiatan senam tersebut. Next. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu di TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah yang ada di Desa Jatimulyo ini adalah taman kanak-kanak yang memiliki gedung dengan 5 kelas dan memiliki halaman yang luas yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan program ini, yang tentunya sudah direncanakan dan dapat mengoptimalkan pembelajaran PJOK dan kegiatan pembelajaran lainnya. Next. Untuk rencana evaluasi ini secara keseluruhan rencana evaluasi ini akan dilakukan di akhir program, yaitu di bulan nantinya di semester 2 ya, karena ini semester 1-nya sudah berakhir di bulan Desember, nanti di bulan Januari masuk ke semester 2. Untuk melihat program ini sudah maksimal atau belum, tentunya saya akan meminta umpan balik dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat juga peserta didik. Next. Untuk kemungkinan tantangan, kemungkinan tantangan yang akan terjadi adalah ketika dalam mengatur waktu kegiatan.
juga dukungan dari Transjawat dan kendala cuaca. Untuk solusi dari kemungkinan tantangan tersebut yaitu melakukan inklusivitas dalam kegiatan, melakukan rapat secara berkala, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dan tentunya menentukan alternatif lokasi. Nah, ini alternatif lokasi ketika kegiatan senam itu biasa dilakukan di halaman. Nah, itu ketika cuacanya kurang mendukung, mungkin hujan, kita bisa melakukan di kelas masing-masing dengan bimbingan wali kelas masing-masing. Next. Nah, ini proses kegiatan ketika kemarin mengenalkan itu, silakan dilihat, kelihatan anak-anak sudah senang dan senantiasa antusias ya, melakukannya kegiatan senam tersebut. Ini baru mengenalkan dengan lagu Angkar-Angkar Pisang. Kolaborasi dengan teman sejawat semuanya. Oh, sapi. Malah. Daus mana ya? Ih, itu dausat. Itu dausat. Daus di situ. Tuh. Capek. Tadi daus capek. Malah. Sapi. Sapi. Kok bisa bunyi? Kamu lihat itu ya? Oh, kakak mana? Tuh. Terus di belakang sapi, sapi, malah burung malah nyam, malah pakai itu. Senang. Mungkin jadi bisa dikreasikan misalnya untuk Jumat sekarang, misalnya kita tetap mengenalkan senam kayak biasa yang sudah dilaksanakan ya, kayak pecinta Indonesia, senam belajar Pancasila. Nanti bisa disisipkan dengan senam kreasi ini. Kok tangannya? Ya, itu yang bisa saya Malam-malam sampaikan aku tentang di situ praktik tadi. baik kali ini. Aku di belakang malah. Apa ya? Umpan balik atau refleksi atau tanggapan dari teman-teman semua. Kalau mau ada pertanyaan Sapi, silakan. untuk sapi. Sapi. Kiranya cukup ya bisa nanti Untuk sapi. ditutup. Bagaimana? Cukup ya. Sapi. Ya, terima Sapi. kasih. Mohon maaf Sapi. apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan praktik baik ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Husnul Khotimah SPD yang sudah berbagi praktik baik dalam komunitas belajar sekolah kita, yaitu komunitas belajar siswa didik.
Semoga bermanfaat untuk lembaga kita. Programnya sangat menarik nih ibu-ibu. Selanjutnya acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita tutup pertemuan komunitas belajar sekolah kita ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini banyak kekurangan. Sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi